Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdinand Romasudi dari kelas 2K21. Saya di sini ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang strategi pelayanan publik menyambut kenormalan baru atau new normal. Di sini pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pelayanan. Strategi pelayanan adalah cara bagaimana menyikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi untuk mampu keluar dari keadaan tersebut. Solusi ataupun cara diambil berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan mampu memberikan jalan terbaik keadaan yang terjadi. Strategi kadang identik dengan siasat untuk mengatasi masalah yang hadir, bukan sebaliknya. Ini saya akan menjelaskan elemen-elemen dari pelayanan. Yang pertama itu ada reliability atau kehandalan. Di sini, kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Dan yang kedua, ada responsiveness atau daya tanggap. Di sini itu kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumennya. Terus ada yang ketiga, itu assurance. Assurance itu kepastian atau jaminan. Pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri, dari pemberi layanan serta tanggap terhadap konsumen. Yang keempat itu ada attainable atau bukti langsung atau hal-hal yang terlihat. Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan bagi konsumen harus diperhatikan yang terlihat. Dan yang kelima ada empati, yaitu untuk memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan. Saya akan menjelaskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Cara-caranya. Menurut David Osborne dan Plastrick dalam Sedarmayanti tahun 2009, ada 5 strategi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diterapkan pada organisasi pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang kemudian disebut sebagai 5C. Berikut penjelasan 5 strategi tersebut ialah yang pertama itu strategi core strategi atau strategi inti. Di strategi ini menjelaskan tujuan organisasi yang disebut sebagai strategi inti karena berkaitan dengan fungsi inti dari suatu organisasi pemerintahan. Strategi ini membantu dalam memperjelas tujuan yang kemudian akan memperjelas peran dan arah organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada konsekuensi strategi atau strategi konsekuensi. Strategi yang berkaitan dengan sistem insentif tersebut. Strategi ini fokus dalam menciptakan konsekuensi atau baik positif maupun negatif atas kinerja yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada customer strategy atau strategi pelanggan yang memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi pelanggan. Strategi pelanggan atau customer strategy bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh birokrat sehingga mampu memberikan tingkat pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Yang keempat ada kontrol strategi atau strategi pengawasan, yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali dalam organisasi. Kendali dialihkan kepada lapisan organisasi yang paling bawah, yaitu pelaksanaannya atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kelima itu ada culture strategi atau strategi budaya.
Merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi, dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik ini berubah. Strategi budaya bertujuan untuk mengubah budaya yang dapat menghalangi ke arah suatu perubahan. Di sini saya akan menjelaskan strategi pelayanan publik menyambut new normal. Terkait kebijakan PSBB lalu, Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di AIDS 2019 atau COVID-19 yang telah diterapkan pada beberapa wilayah Indonesia. Menurut peraturan Menkes tersebut, pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas sebagai pelayanan masyarakat juga menerapkan sistem kerja work from home atau WFH. Sistem itu dimulai sejak diterbitkan Surat Edaran Menteri PAN Rebiro Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri PAN Rebiro Nomor 54 Tahun 2020. Tatanan normal yang baru yang sudah mulai diterapkan di Indonesia merupakan pemerintah untuk membuka kembali aktivitas perekonomian yang sempat terganggu akibat COVID-19. Hanya dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat juga tetap prioritas utama pemerintah dalam menghadapi new normal. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Diah Natalisa mengatakan tatanan normal baru sejatinya menekankan pada dua perspektif, yaitu perspektif pertama, produktif, di mana masyarakat dapat kembali beraktivitas dan menjalankan usahanya sehingga perekonomian dapat bertumbuh kembali. Yang kedua, yaitu aman dari COVID-19, yang artinya kita harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dampak yang ditimbulkan pada pandemi COVID-19 ini tuh sangat luas dan multidimensional. Oleh karena itu, semua sektor harus melakukan perubahan dan perspektif sistem kerja mereka, termasuk dalam pemerintahan. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan dengan memanfaatkan TIK. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru, media publikasi. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi untuk pengaduan pelayanan. Memastikan kualitas output dari produk layanan baik online maupun offline tetap sesuai standar yang ditetapkan. Dan melakukan pelayanan prima dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Di sini ada beberapa kebijakan pemerintah yang mengubah kehidupan sebelum COVID dan ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu adanya perubahan perilaku dan budaya. Melalui penerapan work from home atau work from office, pegawai tidak perlu hadir ke kantor secara fisik, cukup hadir secara virtual, tetapi dapat terhubung melalui pemanfaatan TIK. Yang kedua itu ada reformasi pelayanan, di mana pelayanan tetap muka bertransformasi menjadi layanan online. Hal ini mendorong penyederhanaan proses bisnis dan SOP yang berujung pada kemudahan perizinan dan non-perizinan. Yang ketiga, penghematan anggaran belanja pemerintah. Di masa pandemi ini, memaksa pemerintah untuk berpikir kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas. Yang keempat itu ada sinergitas dan kolaborasi.
Melalui penanganan COVID-19, dapat disimpulkan bahwa usaha memerangi pandemi COVID-19 dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara seluruh komponen masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Yang kelima itu ada inovasi dan terobosan baru menjadi sebuah kebutuhan yang artinya adalah dibutuhkan dalam kreativitas dan pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan inovasi yang bisa menunjang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Selebihnya terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya.